Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Melcha Aprila, nomor presensi 13 dengan NIM 24022089. Pada video pertama saya ini, saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir ilmiah, pemilihan topik, dan tema karya tulis ilmiah. Dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah, tugas individu 1. Kerangka berpikir ilmiah, pemilihan topik, dan tema karya tulis ilmiah mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu disusun menurut sistematika penulisan, bersantun bahasa, dan berisi kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah. 1. Logis, artinya dapat diterima oleh akal sehat. 2. Sistematis, disusun dalam urutan yang berkesinambungan. 3. Objektif, keterangan dikemukakan apa adanya. Yang keempat, empiris, kebenarannya dapat diuji. Yang kelima, konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah jika muncul temuan baru. Yang ketiga, syarat-syarat karya tulis ilmiah. 1. Sistematis, artinya karya tulis ilmiah disusun secara berurutan dan logis. Yang kedua, objektif, artinya karya tulis ilmiah menyajikan fakta objektif yang teruji kebenarannya secara empiris. Yang ketiga, bernalar, artinya karya tulis ilmiah mengikuti metode ilmiah yang tepat dan sesuai akal sehat. Yang keempat, komunikatif, artinya karya tulis ilmiah dapat dipahami. Yang kelima, mengacu pada topik utama, artinya karya tulis ilmiah harus saling berkaitan dan mengacu pada topik utama. Yang keempat, fungsi dan manfaat karya tulis ilmiah. Fungsi yang pertama untuk pendidikan, yaitu dapat melatih keterampilan menulis dan berpikir kritis. Yang kedua, fungsi penelitian, dapat menyediakan dasar untuk penulisan lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah dapat menyediakan solusi masalah-masalah praktis yang dapat dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat karya tulis ilmiah, yang pertama adalah melatih keterampilan menulis, yang kedua mengembangkan pemikiran kritis, dan yang ketiga meningkatkan pengetahuan. Yang kelima adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah membahas berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris, objektif. Makalah juga merupakan tugas-tugas untuk mata kuliah. Yang kedua, artikel ilmiah, yaitu memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah secara ringkas. Yang ketiga, skripsi. Skripsi ditulis untuk persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dibimbing oleh seorang dosen. Yang keempat adalah disertasi. Disertasi berisi suatu temuan penulis yang berupa temuan orisinil. Disertasi juga untuk memperoleh gelar doktor. Yang kelima, tesis. Tesis membahas suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh sejumlah argumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tesis berguna untuk mendapatkan gelar strata 2. Yang keenam, urgensi publikasi ilmiah. Beberapa alasan mengapa publikasi ilmiah dianggap penting, yaitu yang pertama adalah penyebaran pengetahuan.
Memungkinkan hasil penelitian disebarluaskan ke komunitas atau akademi dan masyarakat luas untuk membantu memperkaya ilmu pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, pengakuan dan reputasi. Bagi peneliti, publikasi merupakan cara untuk mendapatkan pengakuan dari atas kontribusi mereka dalam bidang tertentu. Yang ketiga, persyaratan akademik. Banyak institusi akademik, publikasi ilmiah menjadi salah satu syarat utama untuk kelulusan, kenaikan jabatan, atau memperoleh pendanaan penelitian. Yang keempat, mendukung kebijakan dan praktik. Penelitian yang dipublikasikan dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan kebijakan atau pengembangan praktik dalam bidang kesehatan, teknologi, dan lingkungan. Yang kelima, inovasi dan pengembangan teknologi. Mendorong inovasi dengan memberikan informasi yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengembangkan teknologi baru atau solusi praktik dalam masalah yang dihadapinya. Yang keenam, memajukan ilmu pengetahuan. Pengetahuan berkembang melalui proses kumulatif di mana penelitian seringkali didasarkan pada penelitian sebelumnya. Yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas. Publikasi ilmiah menyediakan sarana bagi peneliti untuk memaparkan metodologi dan hasil penelitian mereka kepada publik. Yang ketujuh, pemilihan topik dan tema karya tulis ilmiah. Beberapa langkah-langkah yang tepat untuk pemilihan topik dan tema karya tulis ilmiah adalah: yang pertama, menentukan minat dan keahlian. Yang kedua, kebutuhan dan relevansi. Yang ketiga, ketersediaan sumber. Yang keempat, keterbatasan waktu dan sumber daya. Yang kelima, masalah dan tujuan penelitian. Yang keenam, diskusi dengan pembimbing. Sekian video penjelasan kerangka berpikir ilmiah, pemilihan topik, dan tema karya tulis ilmiah dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.